Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTubeku Renang Yuk. Apa kabarnya nih? Seperti yang kita tahu semuanya, akhir ini sedang mewabah virus COVID-19. Aku berharap teman-teman semua sehat, tetap jaga kebersihan biar kita bisa memerangi virus ini sampai tuntas. Dan di waktu ini sih sebenarnya aku dan keluarga aku itu punya bersyukur banget sih punya kesempatan untuk work from home. Kita bisa memilih untuk diam di rumah. Tapi personally aku benar-benar mendoakan yang terbaik buat teman-teman semuanya yang dan orang-orang semuanya yang mungkin harus bekerja demi kelangsungan hidup mereka setiap harinya. Mereka tidak bisa memilih untuk diam di rumah. My prayers be with you. Oke. So, karena di hari-hari ini tuh gabut banget ya, nggak tahu mau ngapain, jadi aku pengen membuat video ini lagi setelah 6 bulan mungkin nggak buat karena memang banyak latihan dan segala macam. So, langsung aja. So, hari ini aku pengen, karena nggak bisa kasih video praktek di kolam, jadi di kesempatan kali ini aku cuma mau bacain dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komen video YouTube aku. So, langsung aja ya, kita ke pertanyaan pertama. Gimana caranya supaya kaki G bebas bisa powernya lebih cepet? Powernya lebih cepet saat ngelakuin G bebas. Maksudnya jadi intinya lebih cepet aja gitu ya. Nah, jadi gini. Seperti yang kita tahu, G bebas itu kakinya kan bergantian antara kanan dan kiri seperti ini ya. Ini ilustrasi aja seperti ini. Yang benar itu adalah dimulai dari pinggang kalian, dari hip, dari sini, oke, gini. Dari pinggang kalian, lalu jadi gerakannya itu dari pinggang, bukan dari lutut. Bukan dengan kita menekuk lutut. Karena kalau kita gerakan dari pinggang, sebenarnya otomatis lutut itu akan tertekuk dengan sendirinya. Bisa nanti deh kalian praktikin kalau misalnya kalian mikir dari pinggang, jadi lutut kalian akan nekuk dengan sendirinya, dan nggak cuma dari pinggang. Jadi kaki bebas dan kaki kupu, kaki flutter kick dengan kaki dolphin kick itu hampir mirip konsep dasarnya. Jadi gerakan kakinya itu dari pinggang dan diselesaikan dengan lecutan ankle kalian gitu. Jadi seperti ini gitu. Nah, cara melatihnya itu, kalau misalnya udah bener nih, cara melatihnya ya dengan cara latihan kaki pakai kickboard. Kalian bisa pegang gini, kickboardnya di ujung ya, sampai sini berarti, and then ya kalian cuman kick. Misalnya bisa dimulai dengan biasanya kalau kalian berang 15 meter atau 20-25 meter satu lapnya, bisa misalnya per lap, and then istirahat 10 detik, and then lap again 10 detik. Bisa dilakuin 10 kali atau 8 kali. Lalu kalau udah bisa mungkin istirahatnya dikurangin, cuma 5 detik istirahat. Lalu kalau sudah bisa lagi ditambah lapnya per 2 lap baru istirahat, dan seperti itu gitu loh. Pasti itu bakalan improve kecepatan kaki bebas kalian sih. Oke, pertanyaan kedua itu adalah tips trading di air dong Kak. Nah, water trading ini maksudnya terapen gitu ya, dimana posisi badan kalian tuh vertikal di air dan kepala kalian tuh tetap mengapung di atas air. Ini berguna banget buat namanya water survival. Ini salah satu survival skill yang kita bisa pakai mau di kolam, mau aduh amit-amitnya the worst scenario, kalian ada di naik kapal and then something happens, kalian harus di laut. Kalau kalian nggak bisa berenang, it's fine. Yang penting kalian bisa trading water, it's udah bagus banget. Nah, jadi tips trading water itu kuncinya satu, kita tetap relax, and then atur napas. Jangan bergeraknya itu secara panik gitu ya. Jadi kalian harus tetap relax. Sculling itu ada gerakan seperti ini di air. Kalian agak menekan air itu ke bawah dan agak ke samping sedikit segini.
Jadi kalian harus tetap merasakan pressure yang airnya di sini, ya. Ini membuat kayak mengambang. Nah, kalau kaki itu biasanya namanya egg beater. Jadi itu kayak kaki gaya dada ya. Kaki gaya dada kan seperti ini ditekuk, and then kita buka dan menutup. Nah, egg beater itu gerakan kayak kaki dada tapi satu-satu. Jadi gini, set gitu. Nah, ini memang gerakan yang paling bisa tahan lama kalau kalian terapen. Jadi bisa tahan lama untuk mengapung di atas air dan tangannya pun scaling. Itu saja jadi tipsnya ya, being always relax, latihan terus, pokoknya always practice that. Pokoknya kuncinya berlatih terus, pasti kalian akan jadi lebih baik gitu. Jadinya tetap relax saja sih tipsnya buat treading water. Oke, lalu pertanyaan ketiga, warm up apa saja yang dilakukan sebelum berenang? Terus bagi tips bodybuilding supaya kuat renangnya dong. Oke, warm up simple sih. Kalau aku personally selalu melakukan warm up itu yang dynamic, jadi yang dynamic stretching, kayak yang gerak ya, bukan yang statis yang kayak gini terus ditahan. Now aku selalu lakuin dynamic stretch buat pemanasan. Jadi biasanya aku putar bahu aku pelan-pelan. Pertamanya mungkin kayak gini ya, kan karena biasanya kan latihan tuh pagi ya, habis bangun tidur. Jadi karena masih bangun tidur agak-agak kaku badannya, jadi mulai dari shoulder, and then swing, bisa ke depan, ke belakang, and then ke samping, ke belakang. Abis itu hipnya diputer, and then kakinya di stretch, maybe do some lunges, squat, terus bisa do kayak jump rope, skipping gitu, atau lari jogging. Itu boleh juga sih, jumping jack buat manasin badannya aja. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan keempat. Belajar gaya dada tapi badannya nggak maju-maju, kenapa ya kak? Nah, ini banyak banget dijumpai nih, kayak Rara ya nggak? Sebabnya adalah satu, biasanya kalian itu membuka tangan terlalu lebar, dan kan gaya dada kesini terlalu lebar nih, abis itu kalian bukanya ke samping badan lagi, sampai samping badan. Jadi itu sebenarnya nggak boleh. Dan kakinya juga pasti dia nggak nendang ke belakang, tapi mungkin kalian cuma asal buka, udah habis itu tutup, cuma buka tutup. That's why kalian nggak maju-maju. Jadi kayak dada itu intinya yang benar, tangannya buka selebar, ya lebih lebar sedikit dari bahu, buka, and then buat kayak kayak kalau aku tuh dulu diajarin kayak men-scoop es krim. Jadi buka dan scoop es krim. Pakai pakai siku kalian, buka, sikunya pasti tinggi, and then bring it. Buka, and then sikunya dibawa ke dada, terus bawa ke depan. Oke, buka, bawa ke dada, and then bawa ke depan. Nah, seperti itu. Kalau kakinya itu heels ditekuk ke pantat kalian, and then buka kakinya, susah nih jelasinnya kalau gitu deh. Kalau nggak ada prakteknya tuh rada susah. Jadi ditarik, and then buka, and then whip, and then kick. Ya, jadi tarik, buka, and kick. Jadi kesalahannya kebanyakan orang itu tariknya gini, kayak lututnya dia jadi terlalu terbuka, terus gini. Padahal yang benar sih seperti ini dan gini. Jadi lututnya jadi seperti tarik dan tendang ke belakang. Jadi lututnya stay. Watch. Oke, bukan seperti ini ya, tapi lututnya stay, tarik, heels to butt, and then buka, and then kick, whip with the ankle. Oke, seperti itu. Dan ya kalian bisa, untuk pemula
easy. Timing G dada bisa sehabis tangan, kepala kalian harus ngadep ke bawah ya, jangan ngadep ke depan. Pas nafas mungkin bisa ngadep ke depan, tapi pas gigit tangan ke depan, kepala kalian harus menghadap ke bawah di dalam air. And then kalian tendang kaki G dada. Seperti itu. Jadi tangan selesai gerakannya, and then kaki dan tangan, dan kaki tangan, kaki, seperti itu. Okay, next question. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebenarnya posisi tangan yang benar ketika melakukan kayuhan di G bebas? Dan apakah jika G bebas kita belum sesuai, akan berpengaruh dengan seberapa banyak kalori yang terbakar? Wah, ini pertanyaan bagus sih, dan cukup rinci. Oke, pertanyaan yang poin pertama ya. Bagaimana posisi tangan yang benar pada kayuhan G bebas? Oke. Satu kesalahan yang juga sering dilakukan oleh perenang pemula itu adalah mereka tidak tahu kapan saat recovery. Kalian tahu nggak di mana saat tangan itu recovery di G bebas itu? Di mana coba? Jawabannya itu saat di atas air. Jadi setelah kalian melakukan fase pull and push, kan kalian akan membawa tangan kalian keluar dari air. Nah, di sini tangan ini harus serileks mungkin, seperti ini. Harus serileks mungkin. And then kalian sampai di air, serileks mungkin. Jadi air itu pas tangan kalian nyampe ke depan, air itu tangan tidak membanting air, istilahnya tidak memukul air. Jadi jatuhkan saja. Maka dari itu gunakan bahu kalian. Jadi kalian nggak cuma fokus gerakan dari arms ke sini, tapi dari sini juga. Kalau biasanya orang karena kaku, di sini kan nggak recovery pasti dia. Jadi dia tetap menggunakan tenaga. Jadi mukul air jatuhnya. Tapi kalau kalian menggunakan bahu setelah pull and push, ini akan relax. Dan kalian menggunakan bahu, reach, menggunakan otot ini, set. Nah, di sini pas kalian masuk, yang pertama masuk itu harus jari seperti ini. Jadi masuk itu posisinya gini, bukan gini, tapi jari. Oke? Itu dia posisi tangan yang benar. Ya. Lalu jika G bebas kita belum sesuai, pengaruh nggak dengan banyak kalori yang terbakar? Aku nggak tahu jawaban yang pasti dari ini. Cuman ini menurut aku aja ya. Aku cuman pengen nalar aja, karena kalau misalnya gaya kita nggak sesuai, itu pasti gayanya kurang efektif. Kita kurang cepat jalannya. Nah, banyak nggak kalori yang terbakar? Iya, pasti lebih banyak, tapi lebih gampang capek. Jadi pasti kalau gampang capek, kalian akan lebih berenang dengan waktu yang lebih singkat. Bisa mungkin kita setiap kali berenang tuh selalu memperhatikan gaya, selalu berusaha memperbaiki teknik yang ada biar bisa lebih cepat berenangnya. Oke, pertanyaan yang nomor 5 ya. Pengalaman pribadi. Kenapa kalau G bebas paha dan betis lebih mudah kram dibanding gaya dada? Terus bagaimana cara mengatasi kram tiba-tiba kalau di tengah kolam atau open water yang airnya dalam? Nah, ini pertanyaan yang bagus juga. Nah, kenapa G bebas lebih mudah kram? Mungkin pertama pas G bebas kamu lebih tegang, lebih tense badannya dibanding G dada. Mungkin karena G bebas kamu, mungkin G dada kamu lebih bagus daripada G bebas kamu. Jadi saran aku sih mungkin lebih relax dulu aja, or do warm up. Kayak sebelum kamu masuk ke kolam, do some kayak
legs workout kayak squat, lunges, jumping jack kayak yang manasin kaki, and then stretch kakinya biar nggak kram, and then minum yang cukup gitu. Kayaknya itu bakal bisa membantu buat nggak kram gitu loh. Dan gimana cara mengatasi kram? Kalau misalnya kramnya di paha, pertama kali yang harus kalian lakukan kalau kram itu jangan panik, tetap keep calm. Gunain tangan kalian, misalnya sekali cari tembok terdekat, ataupun cari tembok terdekat, kalian grab temboknya, lalu kalian stretch paha kalian. Kalau misalnya paha kalian yang kram, kalian ambil ankle kalian, tempelin di pantat seperti ini, kan berarti langsung pahanya ke stretch. Kalau betis biasanya kalian pegangan juga di pinggir, lalu kakinya tuh di flex kayak gini, kayak gini, supaya betisnya ke ke stretch. Kalau di open water gimana? Nah, memang sih kalau di open water itu tricky juga sih ya kalau misalnya kram. Saran aku sih mungkin berenang dengan teman ya, jangan sendirian. Jadi kalau ada apa-apa atau kram tuh bisa ditolongin, seperti itu sih. Dan kram sih terjadi sebenarnya karena kalian kekurangan cairan dalam tubuh. Jadi stay hydrate. Jadi stay hydrate ya, Ra, namanya? Yeah. Hydrated. Saya stay hydrate. Iya, jadi stay hydrate. Terus makan magnesium ya, kalau suka kram. Iya, pisang-pisang. Nah, iya, pisang. Magnesium, yang magnesium bubuk itu juga, itu kok ada. By the way, aku juga kalau misalnya udah mulai latihan rutin gitu, pasti kalau malam-malam minum magnesium bubuk biar membantu recovery. Kadang-kadang juga kalau aku tidur tuh suka suka kram betisnya pas lagi tidur, aneh banget ya memang. Nah, jadi magnesium tuh cukup menolong sih biar aku nggak kram-kram gitu. Oke, jadi itu adalah beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar. So, kalau kalian punya pertanyaan lagi yang lain, please komen di kolom komentar video ini. Siapa tahu untuk beberapa hari ke depan aku bakalan tambah gabut dan jawab-jawabin semua pertanyaan kalian. Well, I'm more than happy to share what I know. So please, komen. Alright, stay safe, terus jaga kebersihan. Semoga kita selalu sehat-sehat. Tuhan memberkati. Bye.